Seminar es. Bien, bien.
Terus begitunya dan terus begitu tanpa ini terus seminar dulu, webinar dulu. Wah, deh aku menyangkut. Izin Bapak Ibu semua, sudah bisa kita mulai? Sudah Ya, bisa Pak. Pak Sekjen. Tidak bisa, Pak. Udah lama nunggu. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba' yang saya muliakan kepada seluruh jajaran pengurus dan pembina Asosiasi DKLPT, juga yang teristimewa kepada Bapak Ketua kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita di dalam rapat ini, juga kepada Bapak Ibu para peserta dan presenter PKM dan konferensi internasional. Baiklah, untuk menghemat waktu, untuk kita mulai rapat kita pada siang yang berbahagia ini.
Kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan terkait dengan PKM dan konferensi internasional ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Ketua untuk memimpin rapat ini dan menjelaskan tentang bagaimana proses awal terkait dengan rencana keberangkatan dan hal-hal yang lainnya. Dipersilakan Pak Ketua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Dewan Pembina dan Penasehat Asosiasi DKLPT, yang teristimewa kepada para peserta dan presenter PKM serta konferensi internasional di Sabang. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga dapat menyimak dengan bersama terkait tentang keberangkatan PKM dan konferensi internasional di Sabang. Ibu Bapak yang kami banggakan, bahwa pertemuan kita pada perdana hari ini kita membahas dua item. Item yang pertama yaitu mengenai keberangkatan kita. Keberangkatan para peserta ini yang mendaftar secara luring. Namun sebelumnya kami eh, kirim dulu ini, Pak. Mungkin sudah kita kirim mengenai itinerary-nya ya. Di grup sudah kita kirim beberapa minggu yang lalu. Ibu Bapak bisa melihat kembali agenda apa saja yang akan kita kerjakan, yang kita laksanakan nanti PKM secara luring dan konferensi internasional. Yang pertama yang kami jelaskan adalah dari biaya yang sudah kita tentukan, misalnya Ibu Bapak yang sudah mendaftar sebagai anggota DKLPT itu biayanya 4,9 juta. Bagi yang non anggota DKLPT itu biayanya 5,1 juta. Jadi semuanya itu sudah include dari eh, yang pertama ini sudah tersedia dari penjemputan di bandara Sultan Iskandar Muda sampai poin ke-11. Ini semuanya ada di catatan yang sudah kita kirim di grup. Kemudian yang tidak termasuk adalah tiket PP Ibu Bapak dari daerah Ibu Bapak menuju ke Banda Aceh, ya. Itu tidak kita tanggung biayanya, biaya pesawat PP dari tempat daerah ke Banda Aceh. Kemudian yang tidak kita eh, apa namanya tanggung adalah misalnya Bapak ada makanan tambahan yang baik itu apa berupa makanan yang kebiasaan Bapak makan, ini tidak termasuk dalam paket ini. Namun di luar yang sudah kita gariskan ini sudah termasuk. Misalnya pada saat Ibu Bapak berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju ke hotel, itu dijemput oleh tim panitia. Jadi sebelumnya Ibu Bapak satu hari menginap di kota Banda Aceh, ya. Nanti satu hari itu kita akan berkunjung ke Museum Tsunami jika ada waktu, ya. Istilahnya
satu hari mendarat itu kita gunakan jika ada kesempatan kita ziarah ke tempat museum tsunami. Ini hari pertama sampai di Kota Banda Aceh. Terus kalau kita lihat di itinerary-nya ini tanggal 21 Juni ini Bapak sudah mendarat di Sultan Iskandar Muda. Terus kita jemput, bawa ke hotel dan makan malam. Nanti di sini kan ada sisa waktu. Misalnya ada waktu 2 jam. Itu hotel dengan museum tsunami dekat. Jadi kalau Bapak memang ada waktunya, ya kita bawa ke tempat ini, ke tempat museum tsunami. Walaupun di itinerary ini tidak termasuk, tapi kalau Bapak berkenan kita bawa. Terus yang tanggal 22 ini keberangkatan kita dari hotel ke Pelabuhan Sabang, ke Pelabuhan Ulele di Banda Aceh menuju ke Sabang. Tadi jam 7 pagi kita sudah selesai sarapan pagi, terus ke Pantai Ulele. Dari Pantai Ulele ini menuju ke Pulau Sabang. Kira-kira sekitar 1 jam perjalanan dengan kapal cepat ya. Ini dari Pantai Ulele menuju ke Pulau Sabang. Nah, kemudian sampai di Pulau Sabang, itu kita berfoto nanti. Kita ada kesempatan untuk berfoto di Tugu I Love You Sabang. Itu ada tulisan nanti di Sabang ada beberapa tempat yang bisa kita kunjung apa sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan ini. Misalnya di Tugu I Love You Sabang, kemudian ke Pantai Sumur Tiga Freddy. Ini dekat dengan tempat Pelabuhan Sabang. Terus sampai kita ke kilometer 0. Nah, ini yang di Sabang nih. Ini sudah sampai di Kota Sabang. Jadi pada tanggal 22 kita sebelum ke hotel kita menghabiskan waktu di apa namanya di Pantai Ibuh di Kota Sabang itu selama beberapa jam. Sampai jam 6 sore baru kita ke hotel. Nah, ke hotel lagi. Ini schedule-nya. Sudah ada schedule-nya. Jadi kalau ibu bapak yang sudah mendaftar sebagai uh, presenter luring, ini kegiatan kita. Kemudian tanggal 23 Juni kita berangkat jam 7 pagi, selesai sarapan pagi, berkegiatan. Kegiatan yang pertama adalah konferensi internasional. Nah, nanti sampai jam 12, jam 1 kita istirahat, dan jam 2 siang kita kegiatan konferensi internasional. Ini di jadwal ini kita bisa membagikan. Ini bisa kita bagikan di tanggal 24. Ini kan 23 PKM. Bisa nanti di tanggal 24 kita buat konferensi internasional. Jadi sisa waktu kalau misalnya kita pindah konferensi internasional di tanggal 24 berarti sisa waktu setelah PKM kita bisa berwisata. Ya, ini ini nanti kita ada rapat lagi nanti rapat yang kedua. Rapat setelah peserta sudah fix ya berapa peserta yang sudah mendaftar fix nanti kita akan buat rapat yang kedua. Nah, ini yang tanggal 23 saya ulangi kegiatannya adalah PKM. Nanti setelah PKM bisa kita langsung konferensi. Berarti dalam satu hari itu langsung 2 kegiatan boleh. Atau satu hari itu setelah PKM langsung kita tempat wisata. Dan tanggal 24-nya konferensi waktu setelah selesai konferensi kita berkegiatan. Boleh juga. Nanti kita bisa mengatur kembali ini jadwalnya. Tanggal 24 kita balik ke Banda Aceh. Nah, ini balik ke Banda Aceh berarti pada jam
Kalau ini kita buat jam 8 pagi. Nah, di sini nanti bisa bisa kita aturkan kembali sesuai dengan jumlah peserta luring yang mendaftar. Karena waktunya tetap yang sudah kita tetapkan selama apa 4 hari ya, dari tanggal 21, 22, 23, 24 dan 25. Nah, di tanggal 24 ini kita sampai di Banda Aceh. Ini kita eh, ke tempat wisata, terutama di masjid yang terselamat dari tsunami ya, Masjid Ulele. Di Masjid Ulele ini salah satu masjid yang terselamat dari gelombang tsunami. Nah, ini masjid bersejarah ya. Kalau bangunan pada saat tsunami itu semua bangunan jauh dari permukaan laut itu semuanya hancur. Tapi yang masjid ini, masjid yang dekat dengan Nah, bibir boleh. pantai ini Hmm? terselamat. Nah, ini pertama kita ke Masjid Ulele, terus ke Kubah Gurah dan ke Masjid Lampu, kemudian kita ke Pantai Lampu. Di sini kita bisa shopping. Nah, kemudian baru kita ke Gunungan. Gunungan ini tempat wisata juga. Terus eh, sampai jam 8 malam kita kembali ke hotel. Besok tanggal 25 kita siap-siap untuk berangkat ke daerahnya masing-masing. Jadi kegiatan kita dari tanggal 21 sampai 25. Nah, mungkin ini rute yang bisa kami jelaskan mengenai kegiatan PKM dan konferensi internasional. Ya, nanti Bapak bisa bertanya ya setelah penjelasan dari Pak Sekjen yang kedua ini. Saya kembalikan ke Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Jadi terkait dengan itinerary perjalanan kita, Bapak Ibu, saya rasa sudah jelas. Dimulai dari tanggal 21 kita sudah berada di Banda Aceh. Kemudian 22 dan 23 kita berada di Pulau Sabang. Tanggal 24 kita lakukan berarti kegiatan tour di Sabang juga. 25 kita kembali ke Banda Aceh kembali. Eh, itu saya rasa sudah jelas Bapak Ibu ya terkait dengan itinerary-nya. Kemudian perlu juga kami sampaikan terkait dengan PKM dan internasional dan konferensi internasional kita ini, kita melakukan kerjasama dengan Pemkot Sabang, yaitu pemerintah Kota Sabang. Jadi terkait dengan kegiatan ini nanti eh, Bapak Gubernur Aceh akan membuka acaranya. Kemudian juga ada sambutan nanti dari wali kota, baik nanti di acara konferensi ataupun di acara PKM-nya. Jadi terkait dengan kedua kegiatan ini, kita melakukan kerjasama dengan pemerintah, Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita terkawal semuanya, kemudian tempat kegiatan difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan hal-hal yang lain, kami semuanya selalu berkoordinasi di pemerintah ataupun Pemkot Sabang. Kemudian terkait dengan tema-tema PKM ataupun materi-materi yang akan kita sampaikan ataupun Bapak Ibu sampaikan di konferensi dan di kegiatan PKM, ini sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Karena Sabang ini bisa dikatakan suatu lokasi yang membutuhkan semua bidang ilmu, ya. Jadi kita nanti yang bidang hukum misalnya bisa kita presentasikan materi kita sesuai dengan bidang hukum, yang bidang teknik, ya, ataupun bidang kesehatan, dan yang lainnya
ini kita sesuaikan dengan bidang keilmuan kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi nanti ada kami informasikan kapan makalah itu dikirim dan juga terkait dengan materi ataupun PPT presentasinya juga akan kami beritahukan nanti di dalam grup untuk mengirim dan kita sepakati nanti tanggal berapa misalnya terakhir pengirimannya. Kemudian terkait dengan luaran, baik luaran PKM, demikian juga luaran konferensinya, kita sudah memfasilitasi dalam arti kata di bawah DKLPT ini sudah ada jurnal-jurnal semua bidang ilmu Bapak Ibu. Jadi untuk artikel PKM ini akan dipublikasikan di jurnal kami secara gratis. Demikian juga makalah-makalah ataupun artikel penelitian hasil konferensi ini juga akan kami publikasikan di jurnal-jurnal DKLPT dengan biaya gratis juga. Jadi semua kegiatan kita mulai awal sampai dengan laporan kegiatan itu semua sudah kami siapkan dan akan kita berikan juga kepada para peserta. Jadi peserta PKM nanti juga mendapatkan laporan PKM-nya. Jadi laporan PKM Ibu tidak usah membuat masing-masing, tetapi sudah kami siapkan. Nanti disesuaikan saja dengan kampus Bapak Ibu terkait dengan pengesahan ataupun hal-hal yang lain ingin penambahan nama mahasiswanya di dalam laporan itu terserah kepada Bapak Ibu semua nantinya. Jadi saya rasa itu saja terkait dengan teknis PKM dan konferensi kita. Selanjutnya kita buka ruang diskusi ataupun ada ingin bertanya dipersilakan Bapak Ibu. Baik, sepertinya dengan saya, Pak Sekjen. Ya, silakan Bu. Iya. Maaf ini sambil nyetir ini, Pak. Iya, ya. Mungkin saya kurang jelas. Jadi kami yang luring ini sampai di Aceh itu tanggal 20 atau 21, Pak? Yang saat dijemput itu. Ya, bagaimana Pak Ketua? Tadi itinerinya? Mengenai pemesanan tiketnya itu Bu, jangan dipesan dulu, nanti akan kami informasikan 2 minggu sebelum berangkat Bu. 2 minggu sebelum berangkat kami informasikan nanti. Karena ini kan karena kemarin kami apa namanya di Sabang itu kan baru selesai pemilihan wali kota. Baru selesai pemilihan wali kota. Jadi ketika kami melakukan penjajakan kemarin, ini terjadi pergantian wali kota. Jadi otomatis kami harus datang lagi ke Sabang untuk mengiyakan kegiatan di bulan Juni. Namun kebijakan itu kan harus kita tunggu dari wali kota yang terbaru ini. Apakah melanjutkan yang hasil penjajakan kami yang kemarin? Ya, nanti kalau misalnya mengiyakan, berarti sesuai dengan jadwal yang tanggal 21 Juni. Tapi kalau tidak, berarti berubah nanti jadwalnya. Makanya mengenai keberangkatan para peserta nanti akan kami informasikan lagi nanti 3 minggu sebelum Ibu Bapak berangkat ke Aceh. Biar apa ini namanya tidak terjadi pembelian tiket double. Jadi kalau sudah kami informasikan bahwa ini untuk para peserta sudah bisa membeli tiket, berarti itu sudah bisa. Tetap kami akan informasikan nanti 3 minggu sebelum berangkat, begitu. Baik Pak, tapi kalau bisa jangan terlalu mendadak ya Pak. Soalnya kamu yang Siap, siap. di saya dari Balikpapan kan mahal sekali Pak. Benar. Ini aja Siap, siap. kami cek untuk PP aja bisa 10 juta soalnya. Benar, Jadi benar, benar. Siap. kan lumayan itu. Benar, Ya benar. udah,
Ah, ah. Itu aja Pak dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu yang lain yang ada ingin bertanya, silakan. Ini ada yang bertanya dari Ibu Aim. Mohon izin bertanya, Pak, jika memang yang luring masih memastikan kembali, mungkin yang daring bisa ada kepastian, Pak, bagaimana template tema ataupun deadline-nya. Nah, ini berarti khusus untuk yang daring nih Pak Sekjen, bahwa apa Ya. template dan temanya. Oh ya, boleh. Berarti template apa artikel PKM dan template apa penelitian nanti kita share di grup Bapak Ibu. Silakan yang lain. Ya Pak Tua itu terkait dengan pendampingan Scopus, Basecamp Scopus. Ya. Itu ada yang lupa Pak Ketua sampaikan tadi. Karena kegiatan kita waktu malam tadi nanti. Halo Pak Ketua. Yang ya Pak Sekjen, yang mengenai pendampingan rumah Skopus itu jadwalnya malam nanti. Ya Karena betul. di apa di pagi hari atau siang hari kita fokusnya ke PKM dengan konferensi internasional. Nanti yang rumah Skopus ini malam jadwalnya. Ini khusus yang luring tapi Bapak ya. Iya Yang ya. rumah Skopus ini khusus yang luring. Yang daring ini tidak ada ya. Mm-mm. Ada yang lain Pak Ketua yang ingin disampaikan? Ataupun Bapak Ibu yang lain? Ini ada pertanyaan dari Ibu Aim juga. Bedanya yang jadi narasumber dan presenter nanti dan teknisnya bagaimana nih, Pak Sekjen? Oh iya. Itu saya rasa cuma apa beda istilahnya antara narasumber dengan presenter. Yang namun intinya kami bedakan dua hal. Yang pertama peserta kan, kalau peserta itu benefitnya cuma apa undangan dan sertifikat untuk mengikuti acara. Tapi kalau presenter ataupun narasumber itu juga kami berikan selain dari undangan dan sertifikat sebagai pemateri, kami juga berikan nanti hal-hal yang lain seperti kesempatan untuk publikasi. Karena kalau untuk anggota apa peserta itu kita berikan benefit untuk gratis publikasi gitu. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Ya, ya selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak. Saya bertanya mungkin karena saya bukan yang mengikuti luring ya Bapak, tapi daring begitu ya. Karena saya jauh dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Jadi ikutnya luring. Jadi mungkin nanti kami tinggal menunggu
informasi melalui WA ya Bapak mungkin kapan kami bergabung dengan kegiatan ini begitu. Oh iya ya. Nanti satu hari sebelum hari kegiatan akan kami berikan nanti Zoom-nya Ya, serta yang daring itu. iya, iya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Plan internasional. Pulang kuliah. Mas Tiko. Hah? Ada yang lain Bapak Ibu? Sebelum kita badai, kita tutup rapatnya. Nanti Pak Sekjen dikirim template-nya Pak Sekjen ya. Iya ya. Template ke grup. Dikirim di grup aja, Pak. Iya ya, nanti Siap. kami sharing. Ini bagi teman-teman yang mau melihat panorama alam Aceh, ya silahkan kita berkunjung ke Aceh, ke Sabang ya. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau Strategi Sabang, nasional ya, Pak ya. benar. Karena kalau Sabang itu bisa dikatakan tempat destinasi wisatanya luar biasa itu. Mohon izin bertanya, Pak. Saya AI Ya, melanjutkan pertanyaan ya, yang tadi, nggih. Iya, Bu. Karena siap. mohon izin off cam, nggih. Boleh. Eh, Boleh. terkait dengan yang saya tanyakan tadi, melanjutkan terkait dengan kan ada yang narasumber dan juga ada yang presenter, di mana pada saat pendaftarannya juga berbeda begitu, nggih. Cuman yang ingin saya tanyakan, kemarin setahu saya itu Mas sesuai keahlian dikumpulkan jadi satu atau bagaimana gitu kan. Sebenarnya ini kan saling membantu, nggih, memfasilitasi kami untuk berkegiatan sesuai dengan bidang ilmu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada tema-tema misalkan yang mau diusung pada saat tema kesehatan, karena saya dari kesehatan, itu mau mengusung tema ini, narasumbernya ini, kemudian nanti yang presenter yang lainnya itu masuk di room masing-masing atau bagaimana? Mungkin karena saya tidak bisa mengikuti secara luring sehingga hanya bisa daring. Mungkin lebih diperjelas sistematika pada saat konferensinya, Pak. Gitu. Kalau ini tadi kan yang lebih dijelaskan kan masalah perjalanannya. Memang itu Iya. perlu disampaikan, akan tetapi apakah tidak sebaiknya terkait teknik atau sistematika pada saat konferensinya itu yang lebih diperjelas. Kalau memang kami diminta untuk menyiapkan materi yang lebih spesifik atau lebih khusus sesuai dengan requestnya panitia atau asosiasi, ya kami berusaha menyiapkan atau bagaimana sistemnya itu yang masih saya bingungkan. Makanya kan ngapunten, saya kan tanya terus sama Mas Nanda itu. Saya di WA saya tanya terus. Nggih, terima kasih, mohon penjelasannya. Baik. Izin Pak Nanda, saya jelaskan saja. Siap. Ya. Jadi terkait dengan presenter daring, itu yang pertama akan kami berikan link Zoom satu hari sebelum kegiatan. Kemudian terkait dengan presentasi yang presenter daring, ya. Nanti akan kami beri kesempatan presenter daring itu kapan apa jadwal presentasinya sesuai dengan schedule yang akan kami kirim ke grup nanti. Jadi untuk lebih jelas dari schedule nanti akan terjelas kapan presentasi yang luring dan kapan presentasi yang daring Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan materi yang akan dipaparkan, itu kami bebaskan sesuai dengan materi keilmuan Bapak Ibu semua. Namun saran kami dikaitkan dengan local wisdom ataupun keadaan di Sabangnya.
Misalnya Bapak Ibu bidang kesehatan, kan? Kaitlah kegiatan kita, promosi kesehatan yang Bapak Ibu lakukan itu dikaitkan dengan kemanfaatan masyarakat Sabangnya, gitu aja. Jadi tidak perlu fokus ke Sabangnya, tetapi fokus ke bidang ilmu kita, tetapi kaitkan sedikit dengan eksistensi Sabangnya, gitu. Demikian juga untuk bidang ilmu yang lain. Kemudian terkait dengan PPT, presentasi itu akan kami lakukan tahun terakhir pengiriman. Terkait dengan masalah artikelnya, nanti harus disesuaikan dengan dan disubmit ke jurnal yang kami tuju nanti buat baik. Saya rasa sudah jelas, adapun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, mohon maaf Pak, kalau materinya ini PKM ini sedangkan kita juga tidak mengikuti ke Sabang atau tidak tahu Sabang. Terus apabila diminta untuk mengkaitkan dengan wilayah sana itu pripun nggih karena tidak ada kenalan juga. Kemudian jika melihat dari list pendaftaran itu kan sampai tumpang tindih, sedangkan yang melis untuk narasumber saya yakin itu sudah lebih dari bisa 50%. Itu bagaimana teknik pengaturannya? Ya, Yang ya. daftar sebagai narasumber. Nah, jadi yang saya bingungkan masalah teknik konferensinya, Pak, bukan perjalanannya. Enggak. Saya Bagaimana rasa teknik pengemasan konferensinya? Nah, ini kalau misalkan sekarang baru muncul bahwa harus mengkaitkan dengan local wisdom di sana. Lah, ini kan sedangkan kami tidak tahu gitu. itu sekedar Ataukah saran, tidak mesti. ataukah memang ada yang sudah kenal di sana bisa ditimkan dengan kita. Kemudian presenter ini apakah hasil dari sesuai keilmuan kita hanya paparan materi atau opini atau esai atau apa ataukah hasil kegiatan yang sudah kita lakukan. Kalau memang hasil kegiatan PKM yang sudah kita lakukan, apabila dikaitkan dengan yang Sabang, ya saya rasa tidak bisa saya, Pak. Maksudnya dalam artian, saya belum pernah tahu Sabang gitu kan. Belum tahu di sana bagaimana. Masa hanya menuliskan hasil pencarian dari Google gitu loh. Kan nggak mungkin kan, Pak. Nggih. Mohon lebih detail di konferensinya nggih Pak nggih masalah kalau menurut saya untuk masalah jalan-jalan atau wisata itu menurut saya itu bonus tambahan bagi yang ke sana. Tapi bagaimana konferensi itu benar-benar berkualitas dan memang sama-sama mendapatkan manfaatnya baik yang daring maupun yang luring seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Jadi dari sejumlah presenter yang sudah mendaftar, itu nanti kami bagi ke dalam 2 sesi. Jadi kami berikan opsi apakah yang ingin presentasi di PKM dan siapa yang ingin presentasi di konferensi. Karena kegiatan kita ini kedua, ya, kegiatan PKM 1, kegiatan konferensi 1. Jadi yang sudah presentasi di PKM ini kita bisa memilih nanti mau di presentasi di PKM ataupun mau presentasi di konferensi saja. Jadi terkait dengan hal itu karena ada 2 kegiatan kita, jadi Bapak Ibu tidak mesti dua-duanya untuk presentasi dan dua-duanya harus menyiapkan materi. Kemudian terkait dengan PKM kita, ya, PKM kita ini kita lakukan dalam bentuk sosialisasi. Jadi bukan PKM turun dalam masyarakat, mengajarkan masyarakat terkait dengan teknis-teknis misalnya dalam hal membuat ramuan-ramuan terkait dengan kesehatan, bukan demikian. Tetapi PKM kita lebih ke sosialisasi keilmuan kita kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan materi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.
Saya rasa demikian Bapak Ibu. Adapun ada yang kurang jelas ditanyakan kembali kadang karena tadi ada beberapa poin pertanyaan kadang yang terlupakan untuk terjawab. Oke. Mohon diperjelas saja Pak bahwa ini kegiatannya dari ini sampai selama 3 hari atau 5 hari, bahwa kegiatannya ada dua yang begini itu, ada kegiatan ini yang syarat menjadikan narasumber, kemudian peserta yang daftar. Kemarin kan listnya di grup itu kan banyak sekali sampai tumpang tindih. Eh, Nah, itu itu kan enggak tahu meskipun SK-nya kan sudah apa, undangannya sudah keluar kan, sudah dikeluarkan. ya. Kalau saya membutuhkan teknisnya aja Hmm, dan tema, kalaupun memang kesehatan, hmm, meskipun Pak, meskipun nggih menurut saya meskipun kesehatan ada 15 gitu nggih, hmm. nanti temanya itu bisa bisa kemana-mana, yang satu anak, yang satu gender, yang satu lansia. Kalau memang misalkan ada terkait dengan kemajuan iptek tapi yang kesehatan, kemajuan teknologi yang kesehatan, nanti kan bisa. Jadi ada tema besar gitu loh Pak, untuk nanti Oh, kita. Jadi misalkan di grup kesehatan, misalkan yang khusus kesehatan, tema besarnya yang mau diusung menurut panitia itu apa, sesuai dengan sekarang. Kemudian di bagian pendidikan, ini apa yang mau diusung. Tapi nanti saya dari sudut pandang kesehatan yang bagaimana, yang lainnya bagaimana, saya rasa itu akan lebih apa ya, kita lebih terarah gitu loh. Jadi nanti meskipun kesehatan nanti satu ke kanan, ke kiri, ke utara, ke atas, ke bawah, enggak, enggak nyambung nanti, Pak. Apakah enggak seperti itu? Maksudnya dibuat, misal kalau memang kesehatan dibuatkan sendiri grup kesehatan. Kira-kira yang tren sekarang ini apa? Kemudian kita mau membuat apa ini? Kalau dari perspektif kesehatan masyarakat bagaimana? Perspektif kebidanan bagaimana? Perspektif dokter bagaimana? Mungkin sekedar saran saja, Pak. Maksudnya biar kegiatannya juga benar-benar hmm. tertata rapi, dia benar-benar terencana dengan baik seperti itu. Tidak hanya berkegiatan gitu aja. Oke, terima kasih, Pak. Boleh, terima kasih Bu atas sarannya. Baik, nanti kan terkait dengan tema-tema sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, tema besarnya sebagaimana Ibu yang sarankan, nanti boleh, nanti kami buat tema besarnya, berarti Bapak Ibu menyiapkan materi sesuai dengan tema besar tersebut. Ya, boleh Bu, terima kasih Bu atas sarannya. Oke. Pak Sekjen, bisa izin bertanya? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak ya? Nggak dengar ya suaranya. Bisa dengar Pak Sekjen? Terdengar, Bu, terdengar, Oh, Bu. iya. Nggih. Mohon maaf saya izin menyampaikan, kalau boleh, tadi kan Pak Sekjen tadi menyampaikan kalau terkait dengan kebijakan yang di lokal di sana mungkin bisa di-share secara garis besar supaya nanti benar-benar mengena, yang itu saran nomor satu. Terus yang kedua Pak, eh, saya ini kan dulu sudah pernah daftar, kemudian juga sudah ini, tapi kok disuruh ngulang. Jadi kalau bisa itu yang data yang dulu aja Pak gitu loh. Jadi kan dulu sudah pernah dikasih flyer segala ya, ininya datanya. Apakah harus mengulangi lagi? Jadi supaya nggak ketumpuk-tumpuk datanya. Terus kalau misalkan boleh nggak, kalau misalkan kita PKM gitu ya, nanti terkait dengan eh, digital yang ada di eh, SDM, jadi digitalisasi SDM untuk di Sabang, misalkan apa di wilayah apa terkait dengan manajemen SDM-nya yang sudah saat ini mungkin harusnya sudah sesuai digital, misalkan tadi rumah sakit atau di budaya, itunya disesuaikan dengan budaya lokal yang ada di sana. Itu sih Pak yang saya sampaikan. Jadi garis besarnya itu masalah yang sudah daftar, misalkan sekarang ini daring gitu. Nanti nggak tahu kalau misalkan harus bisa, kalau bisa misalkan itu batasnya sampai kapan. Kalau kemarin itu saya sudah daftar daring gitu sampai dengan hari ini mungkin daring. Nah, apakah dibatasin yang daring berapa?
yang ini berapa supaya waktunya itu bisa diperkirakan gitu antara yang daring sama yang datang gitu. Demikian Pak Kesekjen dan teman-teman sekalian, mohon maaf jika salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan Pak Nanda diperjelas kembali terkait dengan pertanyaan Ibu Cicik. Ya, mengenai ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa ini kita ada rapat yang kedua karena kami nanti juga melakukan kunjungan lagi ke Sabang berhubung kemarin PJ Wali Kota ya, dan ini terpilih wali kota yang terbaru, otomatis kami akan menghubunginya. Kalau seandainya memang sudah ditetapkan sesuai dengan perjalanan yang kemarin, berarti kita tidak lagi apa ini namanya berkunjung ke sana. Tapi kalau seandainya memang harus, berarti jadwalnya nanti berubah. Dalam waktu dekat akan kita laporkan nanti ke para peserta. Kemudian yang mengenai peserta peserta atau presenter secara daring, ini kami akan mengirimkan juga ke grup nanti, ke grup nama-nama yang sudah mendaftar sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik itu pendidikan, kesehatan, ataupun hukum, itu nanti akan kita informasikan di grup nanti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terus waktunya itu nanti ini kan kita kegiatannya 2 hari. Jadi yang daring itu dari pagi hingga selesai. Selesainya mungkin sampai jam berapa? Apakah jam 2 siang? Nanti akan dilanjutkan dengan apa hari kedua ataupun dilanjutkan setelah siang dilanjutkan sampai sore. Artinya semua peserta yang sudah mendaftar itu eh, akan kita berikan kesempatannya semua peserta. Dan untuk peserta yang daring sudah kita tutup pendaftarannya. Jadi begitu Pak Sekjen. Jadi kepada semua para peserta yang sudah mendaftar, presenter, itu sudah kita tutup pendaftarannya. Tinggal kita mengirimkan di grup sesuai dengan bidangnya masing-masing. Begitu Pak Sekjen. Izin Pak Ketua, saya kan dulu sudah daftar ya, kan yang waktu kemarin itu sudah nggak daftar lagi. Coba mohon ditelusuri karena kan kalau kita ini seperti saya kan lansia dulu daftar lagi datanya kan ada di lab di ini apa HP gitu loh. Tapi kemarin tuh sudah daftar malah dikirim flyernya kan sama nggak ada perubahan. Mudah-mudahan masih ada saya daftar itu gitu aja Pak. Jadi nggak Se- berkali-kali daftar gitu, yang dulu, yang awal-awal gitu, Pak. Terima eh, kasih. Sebenarnya yang di grup itu yang di list namanya itu kalau sudah mengisi Google Form itu sudah terdaftar, Bu. Sudah terekam. Ya, Tinggal kita buat apa eh, pembagian kelompok nanti di grup. Ini kan belum kita umumkan. yang Dan sudah awal dulu, kenapa Pak. Yang kemarin saya udah nggak ya daftar lagi. benar-benar, Bu. Kenapa Sudah. kita belum menginformasikan secara utuh di grup? Dikarenakan ini kan baru selesai apa pemilihan wali kota baru di Pulau Sabang. Makanya kita berpikir juga kalau seandainya kita membuat agenda sebelum kita konfirmasi, ini takutnya nanti wali kota terbaru ini tidak mau dengan jadwal yang sudah kita lakukan yang kemarin itu. Begitu. Iya, Pak. Terima kasih. Pokoknya yang saya daftar yang dulu itu, Pak, gitu nggak daftar lagi karena takut Siap, double-double. siap, Mohon siap. di. Aman itu, Bu. Terima Aman. kasih. Di aman, G. Terima kasih, Aman, Pak aman. Ketua. Siap, sama-sama, Bu. Eh, bagaimana Pak Sekjen? Teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Ya. Nanti pertemuan yang kedua akan kita buatkan lagi mungkin dalam beberapa minggu ke depan ya.
atau beberapa hari ke depan. Ibu Ibu Asriwati ya, silakan Bu. Ya, Pak, mohon izin. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi ini sebenarnya sangat menarik ya, walaupun sebetulnya kami dari perguruan tinggi ini sudah pernah melakukan kegiatan pengabdian internasional. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada dua sesi nanti akan dilaksanakan, yaitu eh, apa terkait dengan konferensi internasional yang dilakukan dan juga melakukan pengabdian. Nah, pengabdian sesuai dengan topik nanti yang topik besarnya nanti yang akan diangkat, kemudian masing-masing bidang keilmuannya akan memberikan apakah dalam seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa akan dilakukan semacam edukasi. Nah, itu nanti mungkin dipertimbangkan juga kalau untuk edukasi ini apakah yang dilakukan ini kepada masyarakat ataukah mungkin pada institusi atau misalnya mungkin di tempat misalnya ada panti asuhan misalnya. Nah, itu yang biasa kami lakukan kalau melakukan pengabdian baru-baru ini di Malaysia. Itu kami berkunjung di panti asuhan untuk memberikan edukasi. Kemudian juga ada hiburan yang seperti tadi Ibu sampaikan bahwa sebetulnya Sabang ini lokasi wisata. Jadi ini bonus untuk menarik kami yang tentunya juga ingin menikmati yang mungkin eh, yang belum pernah datang atau mungkin pernah datang rindu lagi untuk berkunjung ke Sabang. Karena terus terang saya pun juga sudah pernah sebetulnya ke Sabang dan ini sangat menarik serasa dengan adanya kegiatan ini ya karena ya kalau berarti mau kembali berarti ya artinya kami ingin kembali lagi ya menikmati dengan keindahan wisata yang ada di Sabang gitu. Nah, mungkin yang saya mau tanyakan untuk karena biasanya kalau terkait dengan eh, kalau kami melakukan misalnya seminar atau konferensi internasional itu ada persyaratan yang dipersyaratkan bahwa itu dianggap sebagai seminar internasional. Jadi ada 5 negara yang terlibat dan begitupun juga ada pesertanya ya dari luar ya dari luar sehingga inilah layak dikatakan bahwa uh, konferensi internasional. Tuh, nah, yang saya mau tanyakan, apakah ini luarannya nanti ya jurnal internasional? Kalau jurnal internasional pengabdian, karena selama ini biasanya penelitian, tapi kalau pengabdian saya rasa juga ada, itu akan menjadi apa poin tersendiri ya untuk nilainya juga ya cukup lumayan untuk kita masukkan di apalagi itu di untuk penilaian KUM ya untuk dosen kenaikan pangkat. Nah, ini apakah dalam bentuk proceeding untuk uh, merangkum semua ya artikel-artikel yang masuk ataukah hanya di jurnal pengabdian. Kalau jurnal pengabdian saya tidak tahu apakah sebetulnya ada masuk Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Tapi itu pun kalau untuk persyaratan untuk misalnya untuk kenaikan pangkat hanya jurnal penelitian diminta. Kalau pengabdian tidak melihat apakah dia Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3. Nah itu. Nah karena ini sifatnya pengabdian, apakah ini hanya jurnal internasional saja ataukah bereputasi? Gitu. Kemudian apakah juga ada luarannya proceeding atau bagaimana? Ataukah hanya dalam bentuk sertifikat? Gitu. Kemudian uh, ada
Karena mungkin ini masih apa masih eh, apa masih kita diskusikan ya untuk ininya. Saya pun juga masih ini dulu memantau-mantau dulu, tapi sebetulnya kalau berminat sangat berminat untuk ikut karena seperti tadi bahwa saya pun kepingin kembali lagi ke sana dengan keindahan alam yang ada di sana. Ya. Nah itu mungkin yang bisa saya tanyakan, apakah seperti itu Pak yang dilakukan ataukah seperti apa, ataukah memang jadi sudah ada misalnya tempat-tempat yang difasilitasi misalnya untuk melakukan pengabdian. Jadi kalau misalnya dilakukan pengabdian itu eh, di institusi misalnya ataupun di misalnya di apa ya di panti asuhan atau apa ya apakah itu bisa tercover dari semua bidang keilmuan. Nah, itu mungkin yang dipertimbangkan seperti pertanyaan tadi Ibu. Itu Pak, mungkin hanya sampai situ Pak yang untuk sementara yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada lagi agar supaya ini bisa apa jelas apa yang akan kita dapatkan luarannya dan kegiatannya. Ya, mungkin demikian Pak, makasih. Baik, Bu, terima kasih banyak. Langsung saja saya jawab, Pak Ketua. Jadi terkait dengan apa tadi luaran artikelnya kita mempublikasikan di jurnal. Jadi tidak kita publikasikan di proceeding karena terkait dengan beberapa kendala dari beberapa kegiatan yang setiap tahun kami lakukan. Kalau publikasinya di proceeding itu banyak kendalanya, ya. Seperti kegiatan kami di Malaysia kemarin di bulan November itu proceedingnya masih tahapan layout itu artikelnya, jadi belum publikasi. Jadi kalau kita publikasikan langsung di jurnal kita itu jadwal publikasinya itu semakin cepat. Jadi tidak banyaklah peserta yang bertanya-bertanya kapan publikasi, bagaimana sudah publikasi ataupun belum gitu kan. Itu kendalanya kalau kita publikasi di proceeding. Hanya kebijakan kami artikel untuk komprehensi itu langsung kami publikasikan di jurnalnya. Kemudian yang terkait dengan artikel PKM itu sudah pasti kami publikasikan di jurnal PKM-nya. Jadi jurnal kita semuanya jurnal internasional, namun belum terindeks Scopus Bapak Ibu, masih jurnal internasional biasa gitu kan. Kemudian satu lagi tadi terkait dengan beberapa negara yang terlibat di dalam kegiatan kita ini. Ya. Ini berarti bisa dijelaskan oleh Pak Nanda, karena kemarin yang sudah pasti berarti terlibat Malaysia dengan Brunei Darussalam. Ya. Namun ada kemarin dari Myanmar Thailand Pak Ketua. Mohon penjelasannya. Itu dari Vietnam, dari Vietnam kemarin, dari Vietnam dan Thailand. Berarti semuanya empat negara dari Vietnam, Thailand, kemudian Brunei Darussalam dan Malaysia. Yang Vietnam itu sudah kita konfirmasi, sudah apa namanya sudah clear. Yang Thailand masih nunggu konfirmasi Pak Sekjen. Jadi Oh iya ya. mungkin dalam beberapa hari ini kita buat flyer baru nanti. Baik. Saya rasa sudah jelas Ibu Asriwati ya. Demikian penjelasan untuk dalam tahapan rapat awal kita. Ya, Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Langsung silakan sebelum kita padai.
Ya, kalau memang tidak ada, Mau izin bertanya, Pak. silakan. Pak, untuk memaksimalkan kegiatan di Sabang besok itu, berarti kami sebagai peserta presenter bisa membuat berapa makalah, Pak? Kan ada ke jurnal pengabdian dan ada ke jurnal penelitian. Berarti minimal ada eh, makalah ya, Pak? Dua artikel jurnal, gitu, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Mohon sarannya. Terima kasih. Untuk publikasi itu sifatnya opsional, Bu. Kalau arti kata bagi yang berminat saja. Jadi kami tidak mewajibkan, tetapi kalau untuk PPT presentasi itu kami wajibkan. Ya. Di semua presenter itu mengirimkan PPT presentasinya, ataupun untuk artikel itu opsional. Bagi yang ingin kami publikasikan artikel PKM-nya, silakan submit artikel PKM-nya ke jurnal yang telah kami tujukan. Demikian juga bagi yang ingin kami publikasikan artikel penelitiannya dalam kegiatan konferensi, silahkan nanti submit artikelnya ke jurnal yang kami tuju sesuai dengan skop jurnalnya dan keilmuan Bapak Ibu gitu. Ada yang lain, Bu? Silakan. Pak mau ngizin lagi bertanya, Pak, atau masukan? Silakan. Apa? Nah, ini kan sebetulnya sangat menarik ini Pak kegiatannya. Nah, ini kan kalau kita berkunjung ke Sabang, itu kan juga salah satu termasuk sebetulnya kalau di IPU ya di perguruan tinggi itu dia indikator kinerja Kita itu bagus banget warnanya rulenya. utama ya, masuk juga Ini Madi Sarah. ya seperti misalnya dosen Papan nama yang di luar itu terlalu sembunyi, Pak deh. kegiatan di luar. Nah, kegiatan pengabdian ini kan apalagi kita berkunjung misalnya ke tempat-tempat wisata yang ada di Sabang. Nah, ini kan juga cukup menarik untuk dibuatkan laporannya, artikelnya gitu. Nah, apakah misalnya memungkinkan kegiatan ini itu bisa juga dipublikasikan misalnya jika ada misalnya eh, peserta misalnya berminat untuk kegiatan-kegiatan ini kita apa buat laporannya dan itu akan dipublikasikan. Karena mengingat misalnya pesertanya ini sangat banyak, maka tentunya akan kita buat kelompok-kelompok misalnya. Jadi buat kelompok-kelompok, kemudian itu nanti yang akan kita masukkan di dalam laporan itu. Untuk di luarannya nanti adalah jurnal ya atau publikasi itu. Tetapi eh, kegiatan tersebut akan dituangkan di eh, di jurnal tersebut. Nah, apakah bisa juga misalnya seperti itu sehingga maksudnya biar menarik ya artinya kegiatan ini sayang misalnya kalau juga tidak publikasikan bahwa ini adalah kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan IQ bahwa dosen juga melakukan kegiatan di luar kampus dan juga mahasiswa itu jika misalnya mahasiswa diikutkan. Nah mungkin itu saja Pak masukan itu. Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kegiatan Kan harus diketuk untuk berbicara. Sampai atas, sampai atas. Sama. Ya, baik. Jadi terkait dengan artikel PKM itu yang pertama, sifat kami memberikan kebebasan kepada semua peserta bisa artikel PKM itu dari hasil PKM yang sudah pernah dilakukan. Ya.
Misalnya ingin publikasikan artikelnya terkait dengan kegiatan seminarnya ataupun kegiatan workshopnya yang pernah dilakukan di kampusnya, itu silakan. Tetapi kalau ingin membuat artikel khusus terkait dengan kegiatan PKM-nya di Sabang, itu kami juga memberikan kebebasan dan lebih bagus gitu. Yang kegiatan-kegiatan PKM kami yang kami lakukan juga beberapa tahun sebelumnya juga kami berikan kebebasan demikian, Bu. Jadi kami tidak membebankan kepada peserta untuk artikel PKM terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Karena itu menyulitkan bagi peserta gitu. Jadi silakan bagi yang ingin sudah ada artikel sebelumnya, artikel PKM silakan disubmit. Kalau memang ingin buat artikel yang baru terkait dengan kegiatannya yang di Sabang nanti, itu juga silakan. Jadi sifatnya bisa dipilih itu. Silakan nanti. Jadi mungkin ditawarkan saja misalnya jika ada yang membutuhkan ya untuk laporan-laporan kegiatan ini, maka bisa difasilitasi untuk dimasukkan di dalam jurnal internasional. Terima kasih banyak, Pak. Bisa. Nanti bisa kita Bapak Ibu nanti komunikasi langsung di grup. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan membuat artikel dengan peserta PKM juga misalnya. Ya. Jadi dalam kegiatan Bapak Ibu misalnya bidang kesehatan ada berapa peserta untuk PKM ini. Ya. Bisa nanti dikomunikasikan dalam grup, buat satu artikel untuk 5 peserta misalnya, itu boleh. Jadi kegiatan-kegiatan kita nanti kita publikasikan secara bersama, gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, nanti tidak apa-apa. Karena grup kita buka, nanti bisa ditanyakan langsung di grup. Ya, nanti akan kami respon dan mohon maaf kadang-kadang terlambat kami respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oh ya, silakan. Samal, Ya. ya, boleh tanya sedikit, Mas? Silakan. Kira-kira PPT dan artikel paling akhir kapan ya, Mas? Nah, Mas. Iya, Pak. Halo. Boleh, Pak. Terakhir dikirimkan, ya. Ini mobil bensin. Nah, itu aja, Mas. Ya, boleh. Kedengarannya suara saya? Ya. Ya, oke. Jadi PPT dan artikel nanti bisa dikirim terakhir tanggal 15 Juni. 15 Juni ya? Oh, masih lama ya. Oke. Informasi apa nanti akan kami beritahukan di grup nanti. Begitu. Ya. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama tadi. Ya. Berarti kan kalau pakai artikel hibah bisa ya? Mas, kalau pakai artikel hibah dikti bisa juga ya? Bisa. Kan nanti kan main ini kan pengumuman hibah dikti, Mas. Betul. Boleh. Terus yang itu Mas, yang semilong yang kemarin di jurnal itu Sinta berapa ya Mas, kalau boleh tanya? Yang mana? Yang kemarin template-nya dikirimkan itu Mas. Oh ya, itu kalau jurnal PKM kita belum Sinta gitu Pak. Oh belum Sinta ya? Ya. Terus bisa ke artikel bisa dibantu untuk ke Scopus ke Mas? Bisa, nanti bisa hubungi itu Pak Ketua nanti Pak Nanda. Oh gitu, nggih. Siap. Nggih. Terima kasih Mas, maaf mengganggu. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa sudah jelas untuk tahapan awal. Nanti bila ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat grupnya. Dan untuk memperjelas, kami juga akan mengupdate setiap informasi di semua grup PKN. Dan kita nanti akan membuat juga rapat finalis di awal bulan Juni nanti, insya Allah. Baik, hanya sekian mungkin pertemuan rapat Zoom kita untuk siang ini. Kurang kami mohon maaf dan kami pamit. Segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Kami mohon bisa bersama-sama nanti ketemu di Sabang, Bapak Ibu. Salam sehat semua dan semangat semuanya. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.